minta tolong seperti ya, jangan aku dewek, harus dapat ke yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali. Sudah tadi. Belum. Sekali Pak Putri. Yang coklat ini, hijau ini. Dapatkan kami yang dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, masyayikh, asatid, wabil khusus segenap pengurus masjid Baitur Rahman, Ustaz Fakhruddin yang alhamdulillah hadir. Insyaallah beliau ini hadir terus. Tadi tidak nyangka Jumat tadi ada, biasanya tak kata Jumat. Biasanya Jumatnya di masjid Win. Alhamdulillah hari ini beliau hadir. Tadi sudah ketemu, hari ini ketemu lagi. Kemarin Ustaz, Jumat kemarin. Cuma karena waktunya terlalu cepat seolah-olah kemarin, padahal Jumat kan. Sebelumnya Sabtu kan. Cuma karena waktunya begitu terasa cepat, nyebutnya kemarin. Bapak Ibu yang dah sebut sikok, insyaallah semuanya hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingatkan lagi bahwa kita ini masih di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan ya. Bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. 4 bulan ini diwanti-wanti kan. Dulu sejak zaman Rasulullah dulu. Mereka tidak bertengkar, mereka tidak berbala. Bahkan bulan Ramadan masih perang. Bulan Ramadan perang bahkan. Tapi bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah tidak ada peperangan. Muharram. Saking ini bulan betul-betul harus dimuliakan. Sehingga siapa yang berbuat kebaikan Allah lipat gandakan, siapa yang berbuat keburukan Allah juga lipat gandakan. Bukan berarti bulan lain tidak boleh berbuat jahat selain 4, bukan. Tapi memang ini lebih dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata minha arba'atul hurum. Di antaranya ada arba'atul hurum, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita teruskan kajian kita. Masuk kepada ayat ya ayyuhalladzina amanu isbiru ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Nah, ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin ولا تكونوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah bis sabri wassalah, dengan jalan sabar dan dengan jalan mendirikan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kamu menyangka, mengira, mengatakan bahwa orang yang berjuang di jalan Allah, yang mereka terbunuh itu mereka mati. Bal ahya. Mereka sesungguhnya hidup, mendapatkan terus rezeki, karunia, berkah dari Allah. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak menyadarinya. Diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini turun di Madinah sebagai tanda sudah banyak orang yang beriman di Madinah.
Kalau di Mekah turunnya biasanya ya ayyuhan nas. Di Mekah kalau turunnya ucapannya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi kalau turunnya di Madinah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Padahal di Mekah Nabi 13 tahun. Di Mekah selama 13 tahun berdakwahnya. Di Madinah baru 10 tahun. Jadi dikit, sebentar sudah di Madinah itu, cuma 10 tahun. Di Mekah yang lama 13 tahun. Tetapi di Mekah itu metodenya, sasarannya, kemudian materinya itu dikhususkan untuk peneguhan kepada ketakwaan dalam hal akidah, bagaimana menancapkan akidah agar iman tetap tertancap, maka 13 tahun. Tapi setelah di Madinah, maka banyak sekali perintah-perintah lain yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Mekah itu khusus akidah bae, tauhid bae. 13 tahun tauhid bae, akidah bae. Tapi selama 10 tahun itu segala sesuatu diajarkan, diperintahkan, diturunkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun selama hanya 10 tahun. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sebagai tanda manusia ini dhaif, diciptakan oleh Allah. Manusia itu lemah, ditakdirkan oleh Allah. Maka dia harus minta tolong kepada Allah. Sesuai dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta tolong. Hanya kepada Allah menyembah, dan hanya kepada Allah minta tolong. Tetapi Allah memberikan jalan, Allah memberikan cara. Apa itu? Bis-sabri. Kamu harus bersabar untuk datangnya pertolongan Allah tuh. Kamu harus, hati kamu betul-betul bersabar. Nah, karena sabar ini ujiannya sering mendadak. Apa kita sabar ini ada apa? Tahu bakal sabar? Tidak tahu kan? Karena ujiannya mendadak. Bahkan sabar itu di awal sekali gitu. Misalnya kita nih, kita anak meninggal orang tua kita. Pada saat meninggal itu nah dilihat sabar apa bedanya. Kalau sudah lama sekarang mungkin sudah tidak sabar lagi ya, sudah hilang apa namanya, sudah biasa. Tapi ketika pertama kali kita ditimpa sesuatu, pertama kali seperti itu. Ketika pertama kali kejadian, ini sama seperti seorang perempuan yang menangisi anaknya meninggal, lalu Nabi ngomong sabarlah, kata Nabi. Cuma perempuan ini tidak noleh dengan Nabi. Lalu kata perempuan itu, kau tak tahu ini anakku, kau tak tahu. Nabi lewat, Nabi langsung pergi. Lalu seorang laki-laki ngomong, Duk, tahu tak kamu siapa yang kamu gertak tadi, yang kamu hardik tadi? Itu Rasulullah. Terkejut ibu itu. Lalu dia minta maaf. Lalu ditemunya Rasulullah minta maaf karena dia tidak ini yang negor tadi Rasulullah. Kata Nabi, sabar itu di awal ketika pertama kali peristiwa itu terjadi. Kejadiannya pertama kalinya. Ketika kita berjalan tabrakan misalnya, ada motor dengan motor. Nah, pertama kali tabrakan sudah lama lalu itu. Tapi ketika kejadian yang pertama itu, maka ujiannya sering mendadak. Tetapi berlakunya kesabaran itu sebenarnya seumur hidup. Sebenarnya berlakunya pelajarannya itu seumur hidup. Karena itu tidak ada hal yang lebih hebat kecuali dari sabar ini. Innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya sabar itu ajrahum bighairi hisab. Ganjarannya bighairi hisab, yang tidak terhitung, yang tidak pacak kita menghitungnya, saking banyaknya ganjarannya bagi orang yang bersabar. Dan sangat sulit ini dibuktikan oleh beberapa sahabat yang dia tidak bersabar. Itu golongan yang sahabat ini, ya, yang banyak di antara mereka bukan main ini, ya, bukan main. Makanya tidak ada sabar, Pak. Suatu ketika di Madinah ada orang Arab Badui.
Arab Badui tiba-tiba masuk ke masjid lalu kencing di masjid. Ini mana ini? Mereka segera nak menghardiknya. Tapi Nabi Rasul kata Nabi Rasul mengabarkan. Kalau tidak disabar oleh Nabi, habis itu kencing di masjid. Tidak usah, biar tidak usah. Terpaksa ngingok yang kencing tadi. Arab Badui kencing di masjid. Belum ada pengetahuan bagi orang Badui itu. Selesai kencing kata Nabi, tolong bersihkan yang sebelah situ, sebelah yang kencing tadi. Ini pelajaran pertama, Nabi itu sabar bukan main. Lalu sahabat itu sebenarnya kurang sabar, disabarkan oleh Rasul. Ya, kita juga sama Pak dengan sahabat. Ada yang kencing di masjid, mana kira-kira. Tapi kata Nabi sabar. Tapi ada pelajaran yang ketiga, apa itu? Ternyata di situ Nabi mengajarkan hanya yang sebelah pojok situ yang dibersihkan. Seandainya tadi lagi kencing, lalu sahabat lain ngejar, maka orang Badui tadi sambil kencing sambil lari, benar. Akhirnya seluruh masjid ini kencing lalu. Nah itu, ini salah satu kecerdasan Rasulullah itu hikmahnya juga. Sehingga kata Nabi cukup sebelah situ yang dibersihkan. Lagi kencing Pak, dikejarnya pasti berlari lagi kencing. Baik, ya kita tuh karena kencing itu nyantai kan. Tapi kalau ada ngejar, anjing ngejar mukul lari gitu, lari sambil kencing. Tentulah masjid ini. Itu makanya kata Nabi sebelah situ yang dibersihkan. Yang apa namanya? Lalu bersihkan itu kata Nabi. Nah ini hebatnya Nabi. Bersihkan itu kata Nabi. Sehingga ketika dibersihkan, yang itu tidak seluruh masjid. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya Rasulullah, kami lelah kata sahabat tuh. Ketika banyak sekali ujian, cobaan dari orang-orang yang kafir Quraisy itu. Lalu kata Rasul, atasbirun, turun kalimat atasbirun, wa kana rabbuka basira. Apakah kamu belum bisa bersabar? Wa kana rabbuka basira. Biarlah Allah akan melihat amal-amal. Nah, ini sangat sulit. Bahkan ketika kita ngomong ini, karena belum terjadi. Tapi ini hebatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di awal kita sudah bisa nahan, maka selanjutnya sukses. Karena di awal kejadian itulah. Kalau di awal sudah ada bercerita dengan aku, stop, maksudnya pada saat dia lembur aku tuh gini, alhamdulillah aku sabar, berarti sukses Bapak itu. Benda itu untung aku masih, kata dia bang, karena di awal itu lah, sudah lewat, sudah lama, kejadian itu sudah tidak ada lagi, tidak merusak lagi, karena kejadian itu waktu itulah, ketika terjadi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Bapak Ibu ada sesuatu yang benar, tetapi kita menyampaikannya dengan tidak sabar, maka sesuatu itu menjadi salah. Atau ada yang kita melakukan kebaikan, tapi kita mengerjakannya dengan tidak sabar, maka dia menjadi sebuah kesalahan. Benar juga ini, coba kita melaksanakannya dengan tidak kesabaran, menjadi kita salah. Benar ini urusan ini, tapi kita menyerahkan sesuatu kepada yang tidak sabar, maka dia menjadi salah. Atas biruan ini nyuruh kita untuk berusaha walaupun sulit dan tidak mudah. Tapi Nabi memberikan kalau bahasa kitanya penghargaan. Kata Nabi, aku kagum dengan umatku itu. Kalau dia tunjuk musibah dia bersabar, kalau dia tunjuk nikmat dia bersyukur. Kata Nabi, ajabani, saya kagum dengan umatku. Kalau dia tunjuk musibah dia bersabar, kalau ditunjukkan nikmatan dia bersyukur. Kemudian wassalah, dan jangan lupa kita dengan mendirikan sholat. Kalau ada kawan kita selalu ngajak kita sholat, mengingatkan sholat, maka peganglah itu kawan kita itu kawan yang sejati itu. Kalau ada kawan kita selalu mengingatkan kita, ayo sholat, itu kawan sejati itu, pegang itu.
Berarti orang itu ingin bukan cuma kita ini bersahabat di dunia, tapi juga ingin sama-sama di akhirat. Kalau ada keluarga kita, dulu kita selalu diingatkan sholat, berarti itu betul-betul cinta dengan kita. Kalau dia membiarkan kita tidak sholat, santai kalau kita tidak sholat, dia tidak peduli kalau kita tidak sholat, berarti dia seolah-olah ya tidak menghendaki kayak kita bahagia dia. Ya Rasulullah, mak mana kami membangunkan anak kami ketika akan sholat, terutama subuh, maka gerakkan seluruh energimu agar terbangun. Lalu diceritakan oleh Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Muhammad Ali Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ketika seorang ibu-ibu bertanya, wahai Tuan Habib, mak mana cara aku membangunkan anakku subuh-subuh? Maka dia beritakan kata Rasul, cerita Rasulullah ini, gunakan segala potensimu dengan segala macamnya agar dia terbangun untuk sholat subuh. Lalu aku pengen contohnya cak mana kalau baca itu, gerakkan itu. Maka kata Habib Alawi ini, seandainya saat itu rumahmu kebakaran, seandainya jam 4.30 rumah kamu kebakaran, seandainya, apa yang kamu lakukan? Anak kamu lagi duduk, apa yang kamu lakukan? Dia jawab oleh ibu itu, aku akan bangunkan anakku. Kalau dia tidak bangun, aku seret dia. Aku seret atau aku gendong dia, supaya dia terhindar dari kebakaran ini. Aku bangunkan dengan semaksimal aku. Bahkan kalau masih tidak bangun, aku seret dia agar dia tidak terkena daripada kebakaran itu. Nah itulah, seperti itulah mestinya engkau membangunkan anakmu untuk sholat subuh. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti itulah dahsyatnya keinginan kamu agar anak kamu selamat daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada orang yang dikit-dikit jangan lupa sholat, dikit-dikit jangan lupa sholat, ini betul-betul orang yang kawan yang ngajak kita betul-betul sampai akhirat. Bayangin, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman, sesungguhnya aku takut kamu kaget tertimpa azab dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia ini peduli, bukan hanya sekedar berkawan di sini, tapi dia kepengen kaget di akhirat akan berjumpa juga, bertemu juga, bersama lagi juga di akhirat, di surganya Allah. Kalau cuma kita ini kadang diteguri marah, dikata tak mana gitu, diteguri macam tidak tegur lagi gitu. Kadang ya mana ya? Kalau orang ngajak kebaikan kadang kita tidak menghargainya bahwa itu ajakan untuk menuju kepada surga, tapi kita malah menghinanya. Nah, ini kadang kita salah seperti itu. Jadi aku ingat kata-kata dulu. Jadi pada saat sholat subuh katanya, pada saat sholat subuh dia sibuk maraton. Mestinya sholat subuh dulu baru olahraga, kira-kira gitu. Tapi dia habis sholat subuh, saat subuh orang ke masjid dia maraton. Mestinya sholat dulu baru maraton. Nah ini dia maraton. Wong sholat zuhur dia ke salon. Wong sholat asar dia main badminton. Orang sholat maghrib dia nonton. Orang sholat isya dia sibuk main handphone. Mati kena smackdown. Nah, kata ungkapan itu saking saronya nak nyuruh orang untuk sholat. Tetapi kenapa ayat ini digunakan kata-kata innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ternyata untuk sholat itu pun kita perlu sabar. Dari ayat ini ulama membagi sabar itu kepada satu, sabar meninggalkan maksiat, yang kedua sabar dalam melakukan kebaikan. Jadi sabar meninggalkan maksiat, tapi ada juga sabar melakukan kebaikan. Jadi dalam melakukan kebaikan juga ternyata perlu sabar. Maka ayat ini innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau ditanya dengan aku, cak mana nih kita supaya bisa melakukan kesabaran ini?
tidak baca jelaskannya kecuali tertimpa sesuatu. Kan baca jelaskannya itu. Tidak baca kita merasakan loh, kecuali tertimpa sesuatu. Maka disitulah baru kita tahu apa arti sabar. Sama seperti kita tidak bisa merasakan maknanya nikmatnya sehat, kecuali setelah seseorang menderita sakit. Tidak baca dia bagaimana dia merasakan apa nikmatnya ketika dia bisa sempurna sholat, kecuali setelah dia tidak sempurna sholatnya. Maka disitulah baru, oh ya Allah. Ketika kita sekarang tidak bisa, cuma kaget ketika tertimpa sesuatu. Nah di situ baru kesabaran itu. Dan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ditanya Ustadz, apakah sabar itu ada batasnya? Nah, di sinilah kita kadang-kadang digiring kepada sesuatu yang menyebabkan kita salah pemahaman. Ada orang yang salah memahami, lalu sabar itu dengan membiarkan, lalu ada lagi yang maknanya sabar itu dengan membalas, lalu ada yang memahami sabar itu dengan tanpa melakukan apapun. Banyak salah memahami. Padahal ada sabar dengan melihat konteksnya, ada sabar dengan melihat bagaimana konteksnya. Untuk hal-hal agama, nah lihat, untuk hal-hal yang agama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang beliau cepat bergeraknya untuk hal-hal yang agama. Tapi untuk hal-hal yang pribadi, Nabi bersabar. Contoh, Nabi diludahi, pribadi tidak itu? Pribadi kan? Nabi diludahi, pribadi ya. Ternyata Rasul bersabar. Tapi ketika ada orang yang melecehkan muslimah, ya, jadi ada orang Yahudi yang padahal sudah berjanji, ada perjanjian dengan Yahudi ini bahwa tidak boleh saling ganggu, tidak boleh saling melakukan perbuatan makar segala apa. Ada perjanjiannya Pak, Yahudi dan Muslim itu ada perjanjiannya dulu, namanya Piagam Madinah. Jadi ada 10 perjanjian itu. Karena di Madinah itu ada juga orang Yahudi, ada Bani Quraisyah, Bani Qainuqa. Di antara perjanjian itu tidak boleh saling ganggu. Kalau ada yang mengancam Madinah, maka sama-sama kita bantu. Karena Madinah ini negara. Kalau ada orang luar, tapi Yahudi berkali-kali mengingkari janjinya. Ternyata dari dulu saya agak sulit Yahudi. Nah, sebulan 2 bulan 7 bulan aman. Bulan keempat, masuk bulan keempat pertengahan, ada seorang muslimah yang tiba-tiba dia ingin berbelanja ke toko orang Yahudi. Lalu ketika itu muslimah ini entah cak mana gatal tangan Yahudi ini mendak berbuat kerusakan itu. Maka dia melecehkan wanita itu dengan melepaskan jilbabnya, dilecehkannya. Ada seorang muslim yang terjiruk ketika sikok betina ingin dilecehkan kehormatannya oleh 5 ikok lanang sambil tahu ngakak segala apa karena mentang-mentang di toko itu orang Yahudi kalau ternyata ada sikok 2 yang Islamnya. Orang yang pemuda ini nengok betina dilecehkan, dia langsung menghuluskan pedangnya. Maka yang melecehkan tadi ditebas tangannya, yang melecehkan. Tapi karena gara-gara perbuatan ini, orang-orang Yahudi itu akhirnya mengeroyoknya. Maka laki-laki ini yang mati mengenaskan. Sampailah peristiwa ini diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah Nabi ketika diceritakan itu, ya Rasulullah, mana sikap kita? Padahal sudah ada perjanjian. Dia Nabi, ya Rasulullah, cak mana sikap kita? Padahal saat itu ketika dengar itu, kalau kita langsung mendidih kan, tapi Nabi masih dia diam. Sampai 3 kali sahabat ngomong, kalau Nabi masuk ke dalam. Sahabat menunggu sebentar. Ketika keluar, terjenguk Rasulullah sudah memakai zirah. Apa zirah itu? Sudah memakai baju perang. Tahu betul sahabat. Saat itu berarti karena mengingkari perjanjian Yahudi itu, maka mereka serang. Sehingga saat itu tidak ada tempat lagi dia. Asalnya ada tempat di masuk-masuk cak kita ini misalnya di kota masuk kan, tapi hari disuruh semenjak di perang itu dia keluar akhirnya dari. Nah itu karena tidak jadi
batasannya kalau untuk pribadi sabar, tapi kita banyak terbalik. Kalau untuk pribadi langsung lapor polisi. Tapi kalau untuk agama yang dilecehkan kita tidak peduli. Nah, kadang-kadang kita terbalik ya. Nah, kadang tapi kalau ada kita, anak kita, keluarga kita, tua kita segala macam itu, itu tidak berhenti itu sampai 3 kali lebaran, tidak mahapang. Tapi kalau masalah agama, nah itu jadi ada batasannya seperti itu. Ternyata Rasul memberikan gambaran sehingga Islam ini betul-betul menjadi tegak, betul-betul menjadi dihormati. Dan ini pernah terjadi pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah, Khalifah Andalusia, Mu'tasim Billah, ada seorang khalifah. Sama kejadiannya ketika seorang wanita dilecehkan, dilepaskan paksa jilbabnya, maka dia mengutus pasukannya yang panjangnya pasukan dia itu 5 kilo. Panjang lah Pak, 5 kilo. Dari mana ke mana kalau gitu ya, panjang pasukan itu 5 kilo. Padahal sekedar dengar cerita ada wanita muslimah yang dilecehkan, yang dibuka-buka ini yang dirusak ini segala. Nah ini pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah ya. Nah, itu luar biasa betul. Sehingga saat itu Islam itu betul-betul betul-betul dihormati betul-betul. Nah, cuma kita ini banyak terbalik. Kalau ada yang kita baru. Kalau ada yang misalnya Rasulullah dia seperti itu. Nah, cuma ada cumanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah ketika beliau teringat mamangnya di di Hamzah oleh Hindun dibuka ini ya, kan Hamzah ini mamang Nabi masuk Islam. Sebenarnya duluan Hamzah masuk Islam daripada Umar bin Khattab sebenarnya ya. Hanya saja Hamzah ini dia ini masuk Islamnya istilah itu tidak sengaja kira-kira kan, gara-gara terdengar ada orang menghina Rasul dengan berlebihan. Nak dia itu aku sudah Islam, padahal Islamnya walaupun itu nak emosi kan, tapi setelah itu memang hidayah turun kepadanya. Lalu semenjak dia Islam, semangat kaum muslimin ini, semangat kalau ada tokoh yang ditambah lagi Umar masuk Islam lebih semangat. Cuma Hamzah ini karena dia banyak memenggal orang-orang dekat daripada pemimpin kaum kafir Quraisy, di antaranya banyak keluarga Hindun ya, dari bininya Abu Sufyan yang ditumbangkan, dibunuh langsung oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, mamang Nabi ini pada perang Badar. Maka Hindun ini ngomong, siapa yang bisa membunuh Hamzah, kalau dia budak aku akan merdekakan, kalau dia orang biasa aku akan nikahkan, kalau dia lanang, kalau dia betina aku akan jadikan saudara. Dia juga segala macam itu dimerdekakan. Maka Wahsy itu yang ahli tombak itu ya, Wahsy. Nah inilah Wahsy yang dari belakang, tidak pernah gagal Wahsy kalau dia nombak dia dari belakang, ngintip-ngintip dia ditombak dia. Kenalah Hamzah mati, Hindun langsung dipoyak-poyaknya, dimakannya ini saking kayak barbar kanibal segala apa. Nah Nabi ketika selesai perang Uhud itu dia terjenguk dengan Hamzah itu. Inilah ayat diantaranya ulama mengaitkan dengan Hamzah, diantaranya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah hi amwat. Jangan kamu mengira orang yang mati terbunuh di medan perang itu mereka mati, bal ahya, mereka hidup terus sebenarnya kata. Mereka hidup terus, tapi kamu tidak sadar. Nah, sebenarnya kejadian Hamzah itu Nabi sedihnya bukan main. Ya Rasulullah, kata sahabat, aku terjenguk, Hindun yang melakukan itu. Ketika terjadi Fathu Mekah. Fathu Mekah itu apa Pak? Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Pokoknya saat itu Nabi pasukannya banyak itu. Orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu tidak pacak membuat apa-apa. Teko Abu Sufyan masuk Islam. Cuma yang terakhir masuk Islam Hindun ini. Kata Abu Sufyan, minta maaf lah. Aku takut minta maaf karena aku dulu makan ini kata dia, mamangnya. Rasulullah itu baik. Rasulullah itu baik. Semua orang diampuni dan jangan
Cuma memang dihancurkan berhala-berhala kan. Tapi orang yang datang berbaiat masuk Islam, tapi ketika Hindu ini gemetar datangnya, begitu kata Abu Sufyan, aku kawani kau minta maaf. Aku kawani kau minta maaf. Kata Abu Sufyan, kau sedikit kesalahan kau. Aku di tiap perang aku yang memimpin dan Rasulullah memaafkan aku. Aku kawani kau. Begitu Hindu ini datang dengan gemetar nak minta maaf ya. Rasulullah teringat kejadian ya 8 tahun yang lalu, sudah lama padahal kejadian ketika Hindu. Dan jadi sebenarnya itu dari sisi kemanusiaan ingat Pak, ingat ini mah dulu ngani mamang aku, ingat sebenarnya Rasulullah teringat dengan itu. Cuma inilah hebatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahyu turun, kata Jibril, kalau kamu nak balas, balaslah. Tapi kalau kamu memaafkan, maka itu jauh lebih baik daripada mendengar omongan macam itu. Maka Rasulullah memaafkan. Bukan main malu Hindu ini, bukan main malunya. Saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong, siapa yang masuk ke rumah Muawiyah bin Abi Sufyan, maka orang itu aman. Padahal Muawiyah ini orang yang harusnya mestinya dibunuh, karena pemimpin kafir Quraisy yang sangat membenci Islam, sangat membenci dia. Karena ketika Abu Jahal meninggal, dia ini yang memimpin. Tapi kata Nabi, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Artinya Nabi tidak ada dan saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada faedahnya. Sudah jam 6, yang nak bertanya kami persilakan, yang tidak bertanya kami cukupkan. Kalau ada kami persilakan, kalau tidak ada saya cukupkan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nak bertanya kami persilakan.